Apakah tabarruj itu? Apakah termasuk tabarruj jika kita memakai baju bermotif dan berwarna-warni serta memakai bros? Ya. Tabarruj itu sebenarnya istilah dari sesuatu yang ditampakkan secara sengaja dengan maksud dan tujuan untuk menarik perhatian. Itu disilakan tabarruj. Jadi misal dalam Islam itu kita dilarang memakai baju syuhrah. Pernah saya jelasin. Baju syuhrah itu seperti baju yang warnanya terlalu menyolok sehingga membuat orang menilai buruk atau orang tergoda lawan jenis. Warna yang terlalu memang menyolok sekali. Akhirnya pastilah lawan jenis kalau lihat menarik perhatian dia. Atau orang menilai buruk. Kok gitu ya? Ya, itu syuhrah namanya. Itu dilarang, nggak boleh. Kan gitu. Kemudian juga masuk dalam tabarruj. Ini yang pertama ya, menggunakan baju syuhrah. Masuk dalam tabarruj adalah kalau seseorang itu menggunakan baju yang membentuk tubuh. Walaupun berpakaian. Seperti sabda Nabi SAW, ada dua golongan ahli neraka yang belum saya lihat. Gitu ya. Yang pertama adalah utusan-utusan pemimpin tertentu yang membawa pecut-pecut kuda yang mencambuk orang. Ini maksudnya kayak kita sekarang mungkin polisi atau aparat keamanan pemerintah tertentu yang sengaja mencambuk-cambuk orang gitu kan, untuk menarik sesuatu yang tidak wajib bagi mereka. Yang kedua adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang, gitu. Yang berlenggak-lenggok, gitu kan? Kata Nabi SAW, sampai kepala mereka seperti punuk unta. Mereka tidak akan mencium bau surga dan masuk ke dalamnya. Gitu. Jadi ada penyampaian tentang masalah itu ya. Yang dimaksudnya adalah pakai baju tapi ketat sehingga membentuk dada, membentuk segala. Orang membentuk ini dalam bahasa orang lihat langsung tertarik lawan jenis gitu. Kemudian yang ketiga adalah baju-baju yang memang itu seperti apa ya sekarang? Ada yang berhijab, yang saya pernah ditanyakan dan pernah ada seperti gambar tapi memang tidak ada wajah dan seterusnya. Ini seperti apa sih? Ternyata baju-baju ini dianggap hijab tapi memang dibentuk mengalahkan fitnahnya rambut, mengalahkan fitnahnya badan, gitu kan? Dengan warnanya, dengan modelnya. Ya, ada jilbab-jilbab yang kadang-kadang dipakai memang di model seperti rambut, dibuat kayak berbentuk-bentuk, ya. Dia malah lebih besar fitnahnya daripada rambut itu sendiri. Jadi sama dengan rambut, cuma hijab, gitu lah. Dijepit dari sini, dijepit dari sana. Jadi berbentuk seperti rambut kalau dihelai. Cuma beda warna saja, gitu kan. Nah itu terus dibentuk sedemikian rupa di wajah dengan bentuk tertentu. Jadi akhirnya jelas tujuannya untuk keindahan gitu. Sementara pakaian itu diperintahkan dalam Islam memang untuk menutupi aurat. Tujuannya untuk menutup aurat, gitu kan? Menutup aurat. Masalah kasuistik, warna-warni, bintik-bintik atau apa ini memang ya tergantung dia masuk syuhrah enggak. Misal gini. Teman-teman di Afrika itu memang sudah terbiasa dengan pakaian warna-warni. Emang begitu, pakaian mereka memang begitu. Ada teman saya dulu, kebetulan beliau dari Eritrea, dari Eritrea. Orangnya Masya Allah cerdas sekali. Namanya Fathul Bari, teman dekat saya. Beliau ini saking cerdasnya kalau ngomong itu Masya Allah, mungkin bahasa Arabnya bisa ada orang Saudi bahkan tidak sebagus itu gitu. Sekamar dengan saya kebetulan, kami dulu di kampus itu satu kamar dicampur beberapa negara gitu. Indonesia, dari Afrika, dari Amerika, supaya ini terpaksa harus pakai bahasa Arab gitu kan. Harus gitu, jadi dalam satu negara nggak ditaruh satu kamar gitu. Nah orang ini kebetulan satu kamar dengan saya. Dia orangnya suka supel, jadi orang semua suka berteman sama dia. Dia suka tertawa, senyum. Dia selalu programin 3 hari dia pakai baju taub, baju kayak orang Saudi, 3 hari dia pakai baju Afrika. Nah 3 hari ini dia kadang-kadang bercanda sama teman-teman dari Afrika juga. Dia bilang, kalian ini orang Afrika, nih saya orang Saudi. Dia sambil bercanda gitu ya. Terus kemudian setelah 3 hari kemudian teman-teman Afrikanya ganggu dia, kamu kan kemarin Saudi. Dia bilang, hari ini saya Afrika. Jadi bajunya dia tuh kuning hitam,
Terus nyala. Emang pakaian itu pakaian negara. Bagi mereka di negaranya itu bukan aib. Sama kalau kita Indonesia batik ya. Itu batik kalau orang Saudi atau orang Timur Tengah aneh tuh. Laki-laki pakai ada kembang-kembang gitu kan. Kesannya begitu ya. Itu aneh bagi mereka, kok ada baju begini nih gitu. Baju koko. Saya waktu pertama pakai baju koko dulu pas balik dari Saudi, kemudian beli baju koko Indonesia kan mulai ada banyak bordir-bordir gitu. Saya pakai ceramah biasa, kita Indonesia kan biasa, baju koko ada bordirnya itu biasa. Begitu saya umroh, saya pernah pakai. Biasanya kan saya pakai thawb kalau di sana ya. Saya pernah pakai. Teman-teman saya ini ketemu saya nih. Ya Khalid, baju apa yang dipakai ini? Baju apa kamu pakai ini gitu? Kok aneh gitu ada kembang-kembang. Saya bilang ini bukan kembang, ini bordir. Bilang ini aib. Aib bagi mereka itu. Dianggap aneh. Jadi ada memang begitu ya. Nah tergantung kondisi, situasi. Karena kalau kita misalnya di Indonesia batik itu baju terhormat, kan itu. Orang kalau batik itu kan berwibawa gitu ya, acara-acara resmi. Nah itu kalau di Indonesia itu dianggap positif, berarti dia bukan baju syuhrah. Tapi kalau kita pakai di satu negara kita dianggap nggak bagus, dinilai negatif, gitu. Itu berarti jangan dipakai. Dia menjadi baju syuhrah di tempat itu, tidak syuhrah di tempat ini, gitu kan? Sesuai dengan keadaan. Gitu. Kalau kita lihat musim haji, memang jilbabnya ibu-ibu dari Afrika ini memang warna-warni, gitu kan? Tentu amannya adalah ibu-ibu muslimah kayak kita di Indonesia ini kan kita bebas beli baju apa saja, tidak ada baju khusus ya. Maka makin bajunya hindari dari corak-corak maka jauh lebih bagus. Jauh lebih aman dari syuhrah. Jauh lebih aman. Ini Allahu a'lam yang saya tahu.